حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, sedianya tema siang ini adalah kepemimpinan tersandera atau tergadaikan. Akan saya bagi 1 dan 2. Yang 1 hari ini kita mulai dengan kepemimpinan merdeka. Jamaah rahimakumullah, baru saja kita tinggalkan Agustus dengan gebiar-gebiar HUT Republik Indonesia yang ke-79. Namun kita lihat banyak acara, banyak seremoni dan banyak lomba yang sifatnya gebiar, seremonial. Tidak salah, tetapi tidak cukup. Mengapa? Karena perjuangan kemerdekaan yang harus kita peringati sesungguhnya perjuangan spiritual, bukan hanya seremonial apalagi gebiar. Contoh, Nabi Musa alaihissalam memerdekakan kaumnya dari perbudakan Fir'aun. Bayangkan, Fir'aun dilawan oleh seorang Musa bersama Harun. Tidak masuk akal. Kata orang Jawa, mokal. Nah, tidak masuk akal itulah masuk wilayah spiritual. Rasulullah Muhammad SAW mempertahankan Madinah pasca piagam Madinah. Peperangan yang pertama adalah perang Badar yang tidak seimbang antara umat Islam yang hanya 300 melawan orang-orang kafir yang berjumlah 1000. Tidak masuk akal. Kata orang Jawa, mokal. Nah, tidak masuk akal itu masuk wilayah kekuatan spiritual. Indonesia merdeka diuji dengan berbagai serangan-serangan balasan berturut-turut. Sebutlah di Yogyakarta, Panglima Sudirman dengan hanya ginjal separuh gerilya melawan invasi Belanda. Arek-arek Surabaya dipimpin dengan Bung Tomo dengan dzikir dan takbir bermodal bambu runcing melawan bedil. Berbekal bambu runcing melawan meriam. Tidak masuk akal, mokal. Nah, tidak masuk akal tapi menang, itulah masuk wilayah spiritual. Itulah karena the founding fathers mengakui dengan testimoni atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Artinya rahmat Allah yang maha kuasa itu kekuatan spiritual, bukan kekuatan senjata, bukan kekuatan finansial, bukan kekuatan akal atau okol, tetapi kekuatan spiritual. Lanjut, kalau kesadaran dibangun bahwa kemerdekaan ini didapatkan dengan kekuatan spiritual, mestinya mengisi kemerdekaan itu harus dengan program-program, ya, kegiatan-kegiatan yang mengedepankan kekuatan spiritual, bukan hanya finansial, bukan hanya seremonial, dan bukan hanya dengan pendekatan akal atau finansial saja. Tetapi yang jelas banyak program-program yang jangka pendek dan pendekatannya adalah sangat material. Contoh, jamaah rahimakumullah, belum lama kita melihat penyakit masyarakat namanya judol, judi online. Berbuah pinjol, pinjaman online. Karena nggak bisa membayar, diuber-uber oleh
Kenapa? Debt collector, akhirnya banyak yang gantung diri, banyak yang menceraikan istri, istri bahkan membunuh, membakar suami. 46% dari judi online itu adalah para guru, katanya sih, ya, para guru yang pasti berpenghasilan tidak menentu. Anda tahu, sekali diuber-uber pinjol, kalau kemudian setahun nggak bayar, angkanya berapa? Ada seorang dokter yang anaknya terlibat pinjol, minggat ya, sampai kemudian mau pulang asal ibunya mau menutup utangnya. Ditutup, balik lagi, tutup, balik lagi. Saya kira utangnya itu jumlahnya hanya 25-30 juta. Ternyata kalau sudah ya tidak membayar sampai 1 tahun lebih itu harga seharga mobil 200 sampai 250 juta. Ya Allah. Oke. Solusinya adalah apa? Bantuan sosial. Anda lihat, bukan tidak perlu, tetapi tidak cukup. Mengapa? Mungkin bantuan sosial ya, karena sudah terlibat hutang, tetapi akar penyebab, sisi hilirnya, ya, sisi hulunya, mengapa kemudian mereka berjudi, melanggar perintah Allah, judi itu haram, tak pernah dibangun dengan program-program yang berkelanjutan, maka solusi ini tidak berdasar pada spirit Al-Quran, tetapi hanya pendekatan akal. Contoh yang kedua, anak-anak kita terkena penyakit, mohon maaf, persoalan reproduksi, ya, persoalan reproduksi. Mungkin ada penyakit-penyakit seksual, bahkan cacar monyet itu juga karena itu. Ada persoalan yang lebih mendasar di sisi hulu adalah program-program menjelaskan ketika pranikah kepada ada remaja untuk wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Mestinya ada program-program spiritual yang demikian. Berikut, ke depan mau ada program makan siang gratis. Ya, karena banyak orang sulit untuk makan, untuk perbaikan gizi dan pangan, untuk mengurangi stunting yang Indonesia angkanya ternyata luar biasa. Oke, makan siang gratis. Bukan tidak penting, perlu, tetapi tidak cukup. Kenapa? Persoalan di hulu, spirit mengapa mereka miskin, mereka tidak bisa makan, mengapa mereka tidak sungguh-sungguh berusaha, mestinya ada program-program yang berkelanjutan, yang mendasar untuk mengangkat spirit pengusaha-pengusaha muslim, memotivasi para muslim agar berdagang bersodagar, karena Rasulullahnya adalah pedagang. Karena 80% di antara para sahabat itu mboro. You know mboro? Mboro itu napa nggih? Mboro itu merantau, ya, ke Cina, ke Eropa, ke Turki, ya, sampai ke India, ke Asia, berdakwah sambil berdagang, berdagang sambil berdakwah. Nabinya saudagar, sahabatnya saudagar. Hadisnya 9 dari 10 rezeki ada di bidang perdagangan. Ketua Muhammadiyah itu saudagar badik. Ketua NU, pendiri NU itu saudagar agrobisnis. Lah kok umatnya nggak ada yang meniru sebagai saudagar, akibatnya banyak yang kemudian kemiskinan, nggak bisa makan. Sekali lagi, mestinya ada program-program hulu yang mendasar, yang berbasis spiritual. Jamaah rahimakumullah, kenapa yang dipilih adalah program-program jangka pendek? Karena program-program ini program yang populis. Populis itu langsung populer. Itulah yang disebut dengan program-program politisi, bukan pemimpin. Terakhir, Pareto Kepemimpinan mengatakan nasib bangsa ini 80% ditentukan oleh siapa pemimpinnya. Makna siapa itu bukan nama, ya, tetapi karakter pemimpin yang mempunyai adab, akhlak,
karakter dan mempunyai kompetensi. Oke. Nah, inilah yang diperlukan dengan karakter jujur, adil, dan kompetensi yang mampu barulah disebut pemimpin yang terpercaya. Pemimpin yang terpercaya ini yang disyaratkan oleh Islam sehingga tidak hanya pemimpin beragama Islam, tetapi pemimpin Islam yang mempunyai karakter dan kompetensi. Mudah-mudahan yang sedikit cekak aus ini bermanfaat. Sekali lagi, pemimpin merdeka. Bulan depan baru saya sampaikan pemimpin tersandera. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafarat majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa na'udzubillahi wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.